Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini insya Allah akan membahas tentang hukum istighatsah, hukum basmalah. Nanti istighatsah dan basmalah kaitan awal dan akhir surat belum saya upload ya, belum. Dan kemudian basmalah di antara surat. Ya. Empat pokok itu ya. Ini. Lah. Yang pertama berkaitan istighatsah ini nanti sebenarnya istighatsah atau ta'awudz ya. Ini kalau secara bahasa adalah perlindungan ya, perlindungan atau perlindungan dan sebagainya. Ini secara bahasa nanti. Nah, kemudian nanti secara istilah adalah ya redaksi kalimat yang mempunyai makna perlindungan misalnya. Nanti setelah ini insya Allah saya upload ke web akademik. Sekarang belum saya upload. Ya. Satu. Dan kemudian itu istighatsah ya. Jadi intinya istighatsah ini kalimat yang digunakan untuk kita berlindung, untuk kita minta perlindungan kepada Tuhan dari godaan setan, ini secara bahasa, secara makna istilah kayak gitu. Nah kemudian berkaitan dengan hukum beristighatsah membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini nanti hukumnya ada dua klasifikasi. Ada yang menilai hukumnya wajib dan ada yang menilai hukumnya sunnah. Nah, kalau yang menganggap Bapak membaca istighatsah atau membaca ta'awudz ini hukumnya wajib, ini berangkat dari dohir atau lahir atau dari tekstual firman ya, firman disampaikan oleh Allah dalam surat An-Nahl 98. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billah. Nah, kenapa kemudian perintah fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billah ini diartikan wajib? Ini kalau ditengok dari usul fikih, karena al-amru lil wujub, perintah pada dasarnya untuk wajib dilakukan, sehingga mereka memaknai sebagai wajib, gitu ya. Ini berkaitan dengan yang wajib nanti. Lah kemudian ada yang memahami bahwa satu ya, oke, di dalam Al-Quran memang perintah, yang mana pada dasarnya kalimat perintah ini menunjukkan wajib. Tapi kemudian ketika meninjau atau melihat berbagai riwayat yang ada, diantaranya suatu ketika Nabi mengajarkan Al-Quran kepada orang Arabi atau orang-orang cara kita ya orang desa lah ya, itu Nabi tidak mengawali dengan ta'awudz atau, dan juga kadang Nabi sendiri kadang membaca Al-Quran juga tidak dimulai dengan ta'awudz, langsung bismillah dan sebagainya ya. Kemudian dari riwayat itu dikaitkan dengan Al-Quran tadi ayat An-Nahl ayat 98. Ini kemudian sebagian ulama menyimpulkan bahwa membaca ta'awudz hukumnya sunnah. Sebabnya apa? Kalau wajib, Nabi sendiri seharusnya selalu membaca ta'awudz. Ini kalau kita melihat dua versi itulah. Kemudian kita bagaimana? Ya kita ketika melakukan pembacaan ya lebih baiknya ta'awudz juga ya. Ta'awudz lebih baiknya. Kenapa? Kalau kita mau membaca ayat Al-Quran meskipun hanya satu ayat, kemudian kita membaca ta'awudz misal ya satu, dan ada niatan untuk melakukan perintah Tuhan ya, fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billah itu ya, kita satu membaca ta'awudznya juga ya, ibadah, kemudian berniat mengikuti perintah ayat tadi An-Nahl 98, kita juga berarti dapat dua. Kemudian ketika kita diniati lagi dapat perlindungan dari setan, sekarang kita tidak bisa berlindung kecuali kepada Tuhan, berarti ada insya Allah dapat niatan 3 dan sebagainya lah, dan sebagainya, sehingga nanti kadang kekalahan kita dengan mereka yang banyak pengetahuannya ini dalam hal minimnya kita terhadap pengetahuan. Sehingga bagi mereka yang pengetahuannya luas bisa melakukan satu tindakan ya, kemudian menghasilkan berbagai pahala karena pengetahuan yang dimiliki ya, sedangkan nanti kita biasanya melakukan suatu perbuatan ibadah, niat hanya untuk satu dapat itu dok. Nah, misal nanti kalau masuk kayak gitu, nanti bisa Anda lihat di video saya tentang hubungan amal dengan niat. Sudah saya upload di YouTube saya, Kang Samsur. Ya, ketika di situ saya contohkan bahwa ketika kita duduk di masjid
dengan 8 niat kita memperoleh 8 segi pahala. Niatnya apa baik? Rahasia kita tajwid kok bahasa ya. Kita contoh. Gitu ya. Ya, jadi termasuk misalnya ini sementara kita nyimpang dulu. Jadi misal ketika kita masuk di masjid, kita dianjurkan untuk sholat tahiyatul masjid ya. Terus kemudian ketika masuk ke masjid kita dianjurkan tahiyatul masjid. Terus kemudian setelah wudu kita dianjurkan apa? Ada anjuran sholat syukril wudu ya 2 rakaat sebagainya. Terus kemudian kita mau masuk masjid, mau jamaah zuhur misal, dan kalau kita sunnah qobliyah dulu nanti ketinggalan jamaah. Maka gimana? Ya sudah, kita tidak usah sholat 2 rakaat tahiyatul masjid dalam bentuknya ya. Kita tidak usah sholat 2 rakaat tahiyatul syukril wudu dan tidak usah melakukan qobliyah. Nah, terus ya sudah kita langsung sholat zuhur dan itu ketika hati niat sholat zuhur makmum plus ya, syukril wudu plus tahiyatul masjid sudah dapat dan gugur semua. Kita tidak dituntut untuk tahiyatul masjid dan dapat pahala tahiyatul masjid misalnya. Nah ketika kalau terus sunah dulu ya sunnah qobliyah zuhur, ketika usolli sunata qobliyah zuhur atau sunat zuhur wa tahiyatul masjid dan syukril wudu ya sudah, hanya 2 rakaat itu kita dapat 3 jenis gimana. Kalau setiap jenisnya 10 kali lipat berarti kita 10 kali 3 nih cara matematik. Itu hanya dibedakan oleh kemampuan dan pengetahuan kita. Oke. Nah, itu satu. Berkaitan dengan bentuk istighatsah nanti yang umum ya seperti yang sudah biasa kita tahu yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya. Nanti itu yang bentuk yang lebih kuat yaitu seperti yang digambarkan oleh surat An-Nahl ayat 98. Di An-Nahl ayat 98 kan digambarkan faidza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Nah, kemudian bentuk yang paling utama dalam ta'awudz dan paling dipilih oleh para imam ini a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Satu. Dan nanti ada juga bentuk lain yang ta'awudznya ini bukan kayak gitu. Ta'awudznya cuma a'udzubillahi minasyaiton. Minasyaiton ya. Ada itu. Dan yang ketiga nanti juga seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud, ini ta'awudznya a'udzubillahi minasyaiton, a'udzubillahi samingil ngalim minasyaitonir rajim. Semuanya itu ta'awudz, tapi yang lebih umum dan lebih dipilih oleh para imam ahli bacaan yang sesuai dengan An-Nahl itu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Gitu ya. Ini bentuk. Ini belum kaitannya. Nah, terus nanti berkaitan dengan kondisi atau bagaimana kita beristighatsah atau bagaimana kita membaca istighatsah. Ini cara bernasib kondisional ya. Kondisionalnya bagaimana? Ketika kita mau membaca ayat dengan suara yang agak lantang ya. Misal suara lantang ketika ada qori ya. Mau qori tapi qori sendiri mah. Anda misal membaca Al-Quran di haflah, di perkumpulan atau Anda untuk mengajar ya, bagaimana cara membaca ta'awudz sebagainya. Maka ketika kondisinya kayak gitu maka kita dianjurkan untuk membaca istighatsah dengan suara yang keras sesuai dengan kondisi yang ada. Satu. Dan kemudian nanti ya dua ada bagaimana kondisi beristighatsah. Ya, kondisi yang kedua adalah kita membaca beristighatsahnya dengan cara samar. Nah, kapan kita harus membaca istighatsah dengan samar? Alias sudah terlalu keras ya. Yang penting cukup untuk didengar oleh diri kita. Ini nanti paling tidak pertama ketika kita membaca Al-Quran dengan pelan. Kita baca Al-Quran deres sendiri ya misal ya. Deres sendiri ya enggak usah mengeraskan. Wah, tonggo seru banget baru gue kamu apa sih? Terus cok itu enggak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Shadaqallahul azim. Oke, mau pecah ngopo. Dah, pokoknya yang pertama, jadi kita dianjurkan untuk baca istighatsah secara pelan ketika bacaan kita pelan ya. Cukup hanya didengar sendiri. Pertama. Yang kedua nanti ketika kita kemudian
Ya, yang berikutnya ya baca Al-Quran pelan dan hanya untuk didengar sendiri ya, itu cukup sendiri. Yang kedua, ketika membaca Al-Quran tidak dihafal dan tidak di perkumpulan dan sebagainya. Yang mana seandainya kita membaca keras pun tidak ada orang lain yang mendengarkan, maka lebih baik ketika itu kita tidak membuat susah dan membebani rekoso diri kita. Sehingga apa? Ya, kita membacanya pelan-pelan, ya. Cukup dengan pelan dan tidak usah keras. Gitu. Terus yang ketiga nanti, kita dianjurkan atau lebih baiknya membaca istighatsah atau ta'awudz dengan pelan. Ini ketika apa? Ketika kita membaca ta'awudz dalam sholat misal, ya. Dalam sholat kan sebelum Fatihah kita secara fikih khususnya Syafi'iyah, sebelum baca Fatihah kita kan disunahkan juga untuk membaca ta'awudz setiap sebelum Fatihah. Ya. Di situ ketika sholat ini kondisi apapun, meskipun sholatnya malam ya, sholat isya sebagainya, tetap istighatsahnya dianjurkan untuk dibaca samar. Meskipun bismillahnya nanti keras karena misal imam yang sebagainya, tapi istighatsahnya tidak ya nanti. Nah, terus kemudian yang ada tambahan nanti, kemudian bagaimana ketika kita membaca Al-Quran, kemudian tanpa ada alasan kita berhenti dulu ya. Contoh apa? Contoh kita baca Al-Quran ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Apa? Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa qum berwasiat wa taqur jawajir fala tamuntas tangcir. Baik, sebalik sih. Lah ini kan berhentinya kan tanpa alasan syar'i ya. Terus bagaimana? Lah maka kebanyakan atau umumnya ulama, jumhur ulama ini menganjurkan ketika kita hendak mulai melanjutkan kembali, kita dianjurkan untuk istighatsah lagi. Tetapi ketika kita berhentinya memang ada alasan ya. Alasan ya, misal ketika kita ingin baca ya Bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, kita melanjutkannya ya. Melanjutkannya kita langsung tidak masalah. Ya, ini jumhur. Yes. Nah, berkaitan dengan pendapat, bagaimana pendapat Ibnul Jauzi nanti? Nah, berkaitan dengan istighatsah, Ibnu Jauzi penggalanya mah wastuhibat wastahabbu ta'awudha wa qala badum yajib. Jadi menurut Ibnu Jauzi wastahabbu ta'awudz, jadi membaca ta'awudz ini dianjurkan atau disunahkan, wa qala baduhum yajib. Tapi sebagian ulama lain menganggap wajib beristighatsah. Terserah dengan melu mana ya. Baik. Ini ta'awudz. Nanti contoh nanti. Kemudian berkaitan basmalah ya. Basmalah apa ya? Basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Nanti cara baca di mengkongisor. Berkaitan dengan basmalah. Basmalah itu aslinya dari kata ba sin mim lam. Basmalah. Nah, aslinya apa? Ya kemudian kalau basmalah atau basamalah ini artinya adalah menyebut asma Allah asma. Ya itu tidak ubahnya dengan hayangala ya. Hayangala apa? Hayangala, bacalah hayangala, berarti kita diperintah untuk membaca hayangala sholat. Terus bacalah hauqolah. Terus hauqolah, mana kan tidak tuh? Apa yang dibaca? La haula wala quwwata kan gitu. Ya ibaratnya kayak gitu. Baca tahmid kan enggak. Bacanya gimana? Alhamdulillah kan gitu. Lah sebagainya itu untuk memperpendek dan sudah memberi makna ke sana. Baca istighfar kan enggak. Astagfirullah itu kan gitu. Begitu juga berkaitan dengan basmalah, berarti baca basmalah yang enggak kayak gitu. Ya, itu yang dimaksud baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sehingga berkaitan dengan kata basmalah sebenarnya adalah kata infinitif atau bentuk isi masdar caranya dari kata kerja basmalah. Basmalah yu basmilu basmalatan. Kira-kira dari ya termasuk ta'awudz juga ta'awudzan kan. Ta'awudz bagaimana? Baca ta'awudz kan ada. Ya bacanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu. Ini ya. Ini. Nah, bentuk bismillah
bentuk bismillah yang paling sempurna ya seperti yang dijelaskan di surat An-Naml ayat berapa? 30 ya. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sesungguhnya surat ini dari Raja Sulaiman dan sesungguhnya di sana tulis bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira kalau misalnya kita melihat ayat An-Naml 30 itu apa yang kita pahami? Di antaranya kaitan basmalah. Jadi kalau di surat An-Naml 30 itu kan innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim ya. Surat ini dari Sulaiman dan surat ini di sana ada bismillahirrahmanirrahim. Berarti apa? Paling tidak bismillah sudah ada sejak Sulaiman. Sulaiman sudah membiasakan bismillah, berarti kan sudah turun juga di sana misalnya. Nah ya, berarti bukan hanya kita yang diperintah nih, paling tidak. Dan ternyata sebenarnya ketika nanti kalau kita melihat lebih jauh, ini basmalah tidak hanya di Sulaiman toh, tidak hanya di Sulaiman, bahkan sudah di masa Nabi Adam juga sudah. Kalau salah, ini belum saya publikasikan sih. Pernah saya tulis berkaitan antropologi basmalah itu. Bahkan basmalah sebelum penciptaan, mulai sebelum penciptaan langit itu kayak apa? Tapi belum saya publikasikan. Kemarin baru edit, kemarin baru 120 halaman kayaknya, beberapa belum rampung. Terus mandek meneh. Itu ya bagian basmalah. Hukum basmalah bagaimana? Ya. Secara global nanti, secara global berkaitan dengan pendapat para ulama, hukum membaca basmalah ini secara global kita bisa klasifikasikan menjadi dua hukum. Kira-kira apa aja? Yang pertama nanti berkaitan dengan baca basmalah pada tiap awal surat. Awal surat. Ini sepakat bahwa basmalah ini sangat dianjurkan untuk dibaca di setiap awal surat kecuali surat Baroah. Kenapa dalam surat Baroah ini tidak ada basmalah? Kalau melihat dialog antara Sayyidina Ibnu Abbas dengan Sayyidina Ali, Sayyidina Ibnu Abbas ini pernah tanya kepada Ali, Sayyidina Ali, kenapa sih di surat Baroah kan tidak ada basmalah? Lah jawaban Ali ketika itu ya, ini jawaban Ali ya. Ya nanti pendapat yang lain juga banyak sih kalau kita melihat itu. Jawaban Ali, sinkron tau antara basmalah dengan Baroah. Kenapa tidak sinkron? Bismillah mengandung apa? Kalau dilihat dari Ar-Rahman Ar-Rahimnya kan ayat Valentine. Kenapa? Nah iya Valentine kan? Ar-Rahman Ar-Rahim itu loh Valentine. Sedangkan Baroah ini bukan ayat Valentine, karena Baroah ini ayat perang. Ayat pengaitan. Nah kalau Baroah atau minallah sebagainya kan menyatakan diri, pokoknya kamu musyrik dah lepas, tidak ada urusan kamu dengan saya. Sebenarnya kan gitu. Ajak perang loh. Ya tidak sinkron tau. Ayat Valentine dengan ayat perang. Mosok Valentinan kok tolak ngono piye? Hah? Oke, jadi bahasane iki apa? Teklek cemplung kalen ya. Hah? Apa gue? Apa teklek cemplung kalen apa? Jadi dari badan golek alung balen jadi. Nah, oke ya. Jadi tidak sinkron toh ayat perang ya. Perang kok dikaitkan dengan sehingga kalau melihat jawaban Ali itu sih kenapa dalam awal surat Baroah tidak dianjurkan baca basmalah, karena tidak ada sinkron antara nilai atau makna basmalah yang mengandung kasih sayang dan awal suratnya. Oke. Pendapat Satibi wala buta fi bidai suratul siwaha fil ajza'i khuyira mantala. Jadi kalau Imam Satibi nanti lebih lanjut dibahas sendiri, nanti kita ya ke prakteknya aja gitu. Jadi secara Imam Satibi, jadi kita setiap awal surat ini ya la Buddha ya. Secara Imam Satibi bahwa setiap awal surat ini kita harus berbasmalah ya. Dan sedangkan di bagian surat tapi tidak di awal, ini ketika kita dipersilahkan untuk memilih mau berbasmalah atau tidak. Ini cara Satibi ya. Satibi. Kita lompat baik. Hukum istighatsah dan basmalah pada
awal surat ya nanti. Ini sekarang ini yang terpenting. Yang ketiga kita sub yang ketiga ini membahas tentang bagaimana hukum membaca basmalah, hukum istighatsah, basmalah dan awal suratnya. Ya. Berkaitan dengan bagaimana kita hukum membaca istighatsah, ta'awudz, basmalah dan awal surat. Ini ada empat ya, ada empat ya. Dan kemudian ada yang menghitung 5. Kalau yang 4 atau kayak 5, pokoknya pertama antara ta'awudznya, bismillahnya dan awal surat ini diputus. Ya. Jadi yang pertama hukum membaca istighatsah, basmalah pada hukum membaca istighatsah atau ta'awudz dan bismillah pada awal surat. Untuk hukum yang pertama adalah qat'ul jami'. Ya, qat'ul jami' ini diputus semuanya. Sehingga misal a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin misalnya. Ya putus ya wakof. Tidak setengah putus setengah ora ya. Paham maksudnya? Setengah putus setengah ora? Setengah putus setengah ora ini kadang gini. Kira-kira mandeg diomongno mandeg, ya ora tanafus, diomongno ora mandek, oh ya diwakaf ngono. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Ini kan piye? Wakaf ya tidak, wasol ya tidak. Kan ngono toh. Lah ini kalau ditinjau dari kacamata ilmu tajwid, ini rusak atau tidak boleh. Karena merusak aturan yang sudah ada ya. Baik, pertama jadi pokoknya berkaitan hukum bagaimana membaca istighatsah dan basmalah kaitannya dengan awal surat. Yang pertama qat'ul jami', yaitu kita memutus ya, semuanya ya. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mandek tanawus, bismillahirrahmanirrahim. Nanti terus apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Kadang wae sing tahfidz ya urusan kok maca dhewek. Itu putus ya. Pokoknya jangan kalau syarat tajwid tidak boleh. Misal ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alias ketika mandek, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita berhenti tapi tidak tarik nafas, itu tidak dikatakan putus. Diputus ya ora, ya wasol ya ora ini. Cara ilmu tajwid tidak boleh. Tidak boleh. Itu ya. Paham? Yang kedua nanti qat'ul awal wa waslu sanibil salis ya. Memutus, ya maksudnya apa? Yang kedua ini ta'awudznya kita putus ya. Tapi bismillah atau basmalah dengan awal surat digandeng. Ya. Nah, contohnya misalnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ta'awudz apa nafasnya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Jadi mil. Kenapa? Karena harokat di alif itu kan harokat darurat ya. Darurat. Maka ketika kita wasol ya kita harokat alifnya dibuang ya. Jadi yang kedua ini memutus yang pertama, ta'awudznya disendirikan, sedangkan basmalah dengan awal suratnya digandeng. Paham ya? Contohnya saya ulangi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nanti ta'awudz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, tapi bukan berarti maaf ya, bukan berarti antara basmalah dengan awal surat itu harus kayak gitu ya, enggak maksudnya ya. Sehingga seandainya Anda dapat ya boleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berhenti nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mandek boleh. Yang penting antara bismillah dengan surat pertama ini digandeng, sambung gitu ya. Seandainya Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Oh ya apa? Oh, ben gaya ya.
wasol jami. Oh, wasol jami misalnya. Nanti atau waslul apa qatngul awal waslu sani lan salis ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Nur. Wes, ya ora apa-apa. Iku waslu basmalah dengan awal surat kan ngono to? Boleh. Ini untuk yang nomor 2. Yang nomor 2. Nah, yang ketiga nanti waslul awal mangasani wa faslu ya faslu salis ya. Istilahnya ngono. Maksudnya istilah apa yang ketiga? Untuk yang pertama dan kedua, yang pertama itu tentang abud ya, yang kedua adalah bismillah, ini digandeng. Bagian yang ketiga yaitu awal surat ini dipisah. Gitu loh. Ya. Itu istilahnya cara bahasa persiapan daging onta ya. Itu waslul awal wasani qatngul salis. Ya. Jadi yang pertama yaitu tangawud ini digandeng dengan basmalah, tetapi kemudian berhenti waqaf awal surat itu sendiri. Contoh ya, contohnya nanti misalnya yang nomor 3 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nun. Misal atau shad ini qaf wal qur'anil majid ini misal. Ya. Jadi yang penting yang ketiga tangawud dengan basmalah ini digabung ya, tidak berhenti tanpa ambil nafas. Kemudian setelah basmalah kita berhenti bernafas baru memulai awal surat. Paham kira-kira? Nah, ya. Ini yang ketiga. Yang keempat nanti waslul jami ya. Yang keempat ini gandeng semua ya. Gandeng semua. Tangawud tidak berhenti, bismillah tidak berhenti dan awal surat ya. Awal surat. Lah, nanti awal surat sampai akhir surat tidak berhenti ya apa-apa kalau kuat ngono ya. Ayat misal ya alif lam mim tangan waqfungana ya. Misal ya warhamna ya tamanul kafirin ya apa kalau kuat ya apa-apa. Ya. Pokoknya berkaitan waslul jami yang penting antara tangawud, bismillah dan awal surat itu gandeng. Lah, antara awal surat sampai akhir surat gandeng atau tidak itu urusannya Anda yang punya aturan nafas ya. Punya aturan nafas. Nah, nanti. Lah bagaimana? Ya paling tidak misal ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Misalnya. Ya. Lah ya misal, lo surat akeh terserah milih toh. Ya. Ya tahu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddatsir. Misal kan surat pertama ya berhenti, boleh. Qum fa'andzir misal, ya ora apa-apa. Apale koyo yayo digandeng bar kowe ambil ayat pendek-pendek medhot-medhot ya ora apa-apa boleh. Yang penting aturan asyid ini. Ini yang keempat ya. Nggih. Lah terus kemarin cara membaca istighatsah dalam surat Baroah yang kelima ya. Istighatsah dalam surat Baroah. Ini yang kelima, tapi sebenarnya yang pokok adalah yang tadi yang 4 ini. Ini kalau kita melihat dari yang berpendapat 5. Ini berkaitan dengan bagaimana kita membaca istighatsah berkaitan dengan surat Baroah. Ini paling tidak pertama ya. Nanti karena kan surat Baroah awalnya kan ada bismillah. Maka kita hanya dianjurkan dengan tangawud. Untuk yang pertama ini istighatsah atau tangawud dalam surat Baroah. Ini yang pertama kita boleh dengan cara qatngu ya, memutus ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bara'atum minallah sampai akhir. Boleh. Itu yang pertama. Dan nanti yang kedua boleh dengan cara wasol. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bara'atum minallahi wa rasul. Ya, akhirnya. Itu boleh, itu wasol. Ya. Itu? Yes? Lah yang keenam nanti ya. Yang keenam nanti ada tambahan. Yang keenam ini bagaimana? Ya surat Baroah panjang atau pendek sih? Berapa ayat? Berapa banyak? Oh, ayat nanti surat Baroah ayat banyak, malah repot. Surat ya. Ada berapa?
surat Baroah ayatnya? Hah? Bentar. 129 ya. Hah? 129 ayat. Nah, ini berkaitan membaca istighatsah, basmalah dan bagian surat Baroah, tapi bukan awal ya. Bukan awal. Ini nanti kita di khuyir. Khuyirnya bagaimana? Maksudnya gini, ketika kita membaca surat Baroah tidak pada ayat pertama, boleh ayat kedua atau ketiga misal ya, paham ya? Nanti boleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzina 'ahadtum minal musyrikin. Boleh. Satu. Boleh juga ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Illal ladzina 'ahadtum minal musyrikin. Boleh wasol kabeh ya boleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzina 'ahadtum minal musyrikin. Boleh. Loh, karena apa? Karena berkaitan dengan surat Baroah dan juga surat-surat lain ketika tidak di awal. Ini kalau melihat pendapatnya Imam Syatibi tadi atas, wa fil ajza'i khuyira mantala. Di bagian surat selama tidak di awal surat, orang yang membaca Al-Quran ini dipersilahkan untuk memilih. Itu ya. Yes. Ini yang keempat sekarang, basmalah di antara dua surat. Iya, basmalah di antara dua surat. Sekarang kira-kira gini, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Shadaqallahul azim. Lah itu kan bismillah di antara dua surat toh. Lah itu bagaimana kira-kira? Hah? Ya mengkode sih, ada hukumnya. Akeh iki. 4 paling tidak. Ya. Basmalah di antara dua surat ya. Mau contohnya kayak gitu tadi. Ini yang pertama nanti waslul jami. Sambung kabeh. Ya. Sehingga nanti ketika tarawih Anda boleh imami. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, kenapa? Di situ kan kalau surat Ikhlas akhirnya apa? Akhirnya ahadun loh. Ahadun itu tanwin. Bismillah huruf pertama apa? Ba. Tanwin ketemu ba bacaan Ikhlas. Oleh sebab itu kalau kita menggandeng antara ini kan bismillah di antara dua surat Ikhlas dan surat Falaq ya. Maka ya misal walam yakul lahu kufuwan ahadum bismillahirrahmanirrahim kan. Misal. Lah, kecuali ketika akhir surat Falaq dengan awal Nas. Lah misal ya wa min syarri hasidin idza hasada bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbin nas. Misal. Itu yang waslul ya. Tadi waslul toh? Sambung semuanya. Itu? Paham kira ya? Yang kedua nanti ya antara awal surat antara basmalah di antara dua surat. Ini nanti kalau tadi yang pertama waslul jami, yang kedua ini qat'ul jami, putus semuanya. Oleh sebab itu ketika putus semua kita ambil surat Ikhlas berarti apa? Ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Putus-putus ya. Akhir surat pertama putus, bismillah juga putus, berhenti dengan dan memulai awal surat berikutnya juga putus. Itu yang qat'ul jami ya. Nanti. Yang ketiga qat'ul awal ya, qat'ul awal wa waslu sani bisalis. Ya maksudnya gimana? Kita memutus basmalah dari bagian bacaan yang sebelumnya,
Tapi bismillah itu digandeng dengan surat berikutnya. Nah, maksudnya ngono. Itu yang ketiga. Istilahnya qat'ul awal, memutus dari yang pertama. Tapi waslul sani bisalis. Bismillah kan bagian nomor 2 terus tengah toh. Surat bismillah terus surat. Ini dengan ini yang pertama diputus, ini dengan ini digandeng ya. Contohnya ya. Nah, qat'ul awal waslu sani bisalis. Nanti mutus yang pertama, mutus dengan yang pertama dan gandeng yang kedua dan ketiga. Contoh, misal ya. Surat Ikhlas bae. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Misal. Itu awal ya, bismillah dengan bagian sebelumnya diputus, bismillah dengan setelahnya bersambung. Ya. Gitu. Kalau gambarannya kan cara mainnya ya. Surat bismillah terus surat ya. 1 2 3 ya. Jadi yang pertama putus, kedua dengan ketiga bismillah dengan awal surat berikutnya digandeng maksudnya. Ya contohnya, makanya contohnya misal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Misal. Ya. Terus yang keempat ini mamnu mutafaq. Alias apa? Yang mamnu al-mutafaq. Mamnu dilarang, jadi tidak boleh. Mamnu dilarang atau tidak boleh, mutafaq alaih yang sepakat tidak boleh para ulama Qori. Ya. Lah apa? Ini yang sepakat tidak boleh Qori ini ketika kita menggandeng yang pertama akhir surat dengan basmalah, tapi basmalah dipisah dengan awal surat berikutnya. Ya, tidak boleh. Contohnya, misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahadun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Misalnya. Nah, tidak boleh kita tampil akhir ya. Misal tidak boleh walam yakul lahu kufuwan ahadum. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Misal, tidak boleh. Atau ketika surat Fatihah ya, misalnya tidak boleh ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tidak boleh. Ya, gitu ya. Alasannya apa? Alasannya yang paling menonjol dari para ulama, intinya bahwa basmalah ini dijadikan bukan untuk akhir surat, tapi untuk awal surat. Nah, kenapa? Kenapa Nabi tidak ngerti surat ini sudah rampung atau tidak kecuali sudah diturunkan basmalah. Ketika sudah diturunkan basmalah berarti ini mau memulai surat baru, katanya. Ya, jadi sehingga alasan para ulama kenapa tidak boleh yang ke ini ya, yang apa? Keempat, ya, tidak boleh al-ma'yan mamnu, tidak boleh menggandeng akhir surat dengan basmalah. Dan basmalah diputus dari awal surat berikut. Ini karena basmalah diciptakan ya, untuk awal surat, bukan untuk akhir surat. Alasannya gitu. Gimana? Itu 4 ya. Kira-kira bisa bedaan Anda ya? Masih Sari Imam Syatibi radhiyallahu wa mahma tasiluha mang awakhir surah fala taqifan dahr fiha fatakulah. Kapan saja kamu menyambung basmalah
dengan akhir surat fala taqifana, maka jangan sekali-kali kamu berhenti di bismillah. Ya. Ya hampir sama. Cuma ini bahasnya kan bismillah di akhir surat. Kalau tadi kan membahasnya bismillah di awal surat. Ngelumas dengan nol. Sekarang buntut surat gitu. Ya. Gitu? Ya. Nah, terus ini ada tambahan sedikit, bagaimana kita membaca surat Al-Anfal dengan surat Baroah ya. Karena apa? Di akhir surat Anfal dan awal surat Baroah, atau antara surat Anfal dengan surat Baroah tidak ada bismillah. Hukumnya piye kuwi? Mbak pulpen semua enggak? Apa pakai ini? Berarti kelima ya sekarang ya? Dari mana? Condang bae ya, apa-apa. Amin. Ya. Jadi cara berkaitan dengan pandangan ulama tajwid dalam membahas antara bagaimana kita membaca akhir surat Anfal dengan awal surat Baroah, yang di surat Baroah tidak ada basmalah, ini menghasilkan 3 ketentuan. Yang pertama, qat'u, mutus, alias apa? Akhir surat Anfal kita berhenti, kemudian kita lanjut dengan memulai surat Baroah. Akhirnya surat Anfal apa? Akhirnya surat Anfal misalnya walladzina amanu min ba'du wa hajaru wa jahadu ma'akum faulaika minkum wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillahi innallaha bi kulli syai'in alim. Bara'atum minallah. Ya, ilahir. Misal, ini qat'u ya. Ya, qat'u. Yang berada di akhir surat Anfal kita berhenti, kemudian memulai dengan awal Baroah, qat'u ya. Yang kedua nanti waslu. Kalau yang wasl sambung berarti akhir surat itu kan 75 ya, surat Anfal ya. Walladzina amanu min ba'du walladzina amanu min ba'du wa hajaru wa jahadu ma'akum faulaika minkum wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'din fi kitabillahi innallaha bi kulli syai'in alimun bara'atum minallahi wa rasulih. Karena wasl ya. Katanya wasl sah? Wasl. Lah, karena wasl sambung, maka kita perlu perhatikan bahwa akhir surat Baroah di situ ngalimun. Ngalimun ya. Ngalimun. Ini harfnya. Terus kemudian ada baro'atun. Dengan kata lain tanwin bertemu ba, ini bacaan apa? Iklab. Maka kita kalau kita wasol berarti innallaha bikulli syai'in alimum bara'atum minallahi wa rasulih. Wasol sih. Misal. Ini yang ketiga. Tapi yang lebih utama yang apa ya, yang pertama. Cara yang ketiga ini boleh saktu. Saket. Jadi mau saket ini maksudnya apa? Di akhir surat Anfal kita berhenti tapi tidak bernafas. Berhenti tidak bernafas, kemudian langsung membaca awal Baroah. Contohnya innallaha bikulli syai'in alim bara'atum minallah. Lahir. Berhenti tapi tidak nafas, tidak ambil nafas. Karena berhenti ya tetap syai'in alim bara'atum minallahi wa rasul dan lahir. Gitu? Paham kira-kira? Ada yang perlu ditanyakan? Kira? Enggak, kalau ada yang mau ditanyakan monggo ya. Cukup. Nggih. Ya memang jam 10.04 ya.
Ya, Mas. Oke. Nanti ben Anda tidak segera lupa ya. Ini nanti Anda boleh latihan ngerekam terserah surat pendek apa terserah ya. Surat pendek yang kalau diusahakan yang mengandung unsur gue mau. Ya, boleh milih yang mana terserah. Ya. Tapi kalau surat pendek saja misal Anda mengambil dari sing pendek apa? Kulhu, boleh apa-apa. Ya, misal cara nanti sebelumnya ya direkam Anda cara membaca cara membaca basmalah, ta'awudz dan surat serta basmalah di antara surat misalnya. Terserah Anda baca surat Fatihah atau Al-Baqarah boleh dengan Ali Imran boleh ya. Terserah Anda milih ya. Kalau misal yang penting ini setelah Anda direkaman kayak gitu ya. Cara membaca ta'awudz, basmalah awal surat dan basmalah di antara surat. Langsung Anda mulai. Anda mengambil yang bacaan saya ini menggunakan misal waslul jami' misal ya. Udah ada membaca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab. Misalnya. Kalau di situ kan ada rekamannya ini mengatakan arab waslul jami'. Kalau Anda di sini saya menggunakan qatmul jami' misal, ya monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ya, itu apa? Qatmul jami' ya. Nanti boleh saya akan mencoba untuk ya qatmul jami', ta'awudz, basmalah awal surat, waslul bismillah di antara dua surat. Misal. Kalau kayak gitu berarti membacanya Anda piye? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq misalnya. Tapi yang saya maksud berkaitan misal ya. Dalam rekaman ini saya akan misal ya membaca ta'awudz, basmalah dan awal surat dengan cara qatmul jami', berarti putus kabeh. Dengan cara waslul jami' berarti sambung kabeh, dan membaca basmalah di antara dua surat dengan cara qatmu apa-apa. Ya. Paham ya? Lah, nanti tengah surat terserah Anda. Misal gini. Di sini saya akan rekaman ini saya membacakan basmalah, ta'awudz, basmalah dan awal surat dengan qatmul jami' dan membaca basmalah di antara dua surat dengan waslu misal ya boleh, terserah caranya dia, terserah boleh yang ini ya boleh, caranya satu boleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, ini kan yang penting kan sudah menyatakan, Anda tadi mengatakan bismillah dan menggandeng bismillah di antara dua surat kan, Lah antara kulhu sampai kufuwan ahad digandeng atau tidak terserah Anda, kita belum membahas. Maka itu saya serahkan pada Anda, gitu ya.
Gitu. Yang penting adalah berkait yang sudah kita bahas, ta'awudz, bismillah dan awal surat, dan bismillah di antara dua surat. Sehingga seandainya kayak tadi Anda boleh a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam Kalau misal awalnya putus-putus, kemudian basmalah di antara dua surat kok diwaslu, tadi kan mulai waslu, mulai sambung kan walam yakul lahu kufuwan ahad bismillahirrahmanirrahim ya. Kok Anda dari kulhu kok digandeng kabeh sampai falak? Ya boleh. Tapi yang saya ambil kan bismillah di antara akhir surat kulhu dan awal surat falak. Jadi seandainya bismillahirrahmanirrahim. Ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Ini boleh. Atau bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahadum. Bismillahirrahmanirrahim boleh. Atau qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahadum. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Boleh. Kira-kira mana, Bang? Enggak bingung, terserah nanti Anda milih surat apa ya. Kalau boleh, kalau bisa ya Al-Baqarah wa Ali Imran. Hah?